Nah, teman-teman tadi kita sudah tahu ya cara menentukan minor dari suatu matriks. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kofaktor? Yaitu kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan KIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan determinan dari MIJ. Ya, atau sama dengan min 1 pangkat I dikali J dikali determinan MIJ seperti ini. Nah, misalkan diberikan suatu matriks A yang berordo 3 kali 3 seperti pada set sebelumnya, maka matriks kofaktor A akan kita peroleh seperti berikut. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa jika I plus J itu menghasilkan suatu bilangan yang genap, maka nilai kofaktor sama dengan nilai minornya. Artinya pada posisi dari entry yang bertanda plus, maka nilai minor akan sama dengan nilai kofaktor dari suatu matriks tersebut. Nah, sampai sini jelaskan ya teman-teman, cara menentukan minor dan kofaktor dari suatu matriks. Berikutnya teman-teman di sini diberikan suatu masalah dalam soal cerita di mana nanti kita akan menerapkan solusinya itu menggunakan cara determinan dan cara inverse. Baik, kita baca soalnya seperti berikut. Agen perjalanan Sumatra Holidays menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Inna Parapat Hotel, transportasi ke tiap tempat wisata, dan makan di Singgalang Restoran. Nah, paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1 yang terdiri dari 4 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 5 kali makan dengan biaya total Rp2.030.000. Paket 2 dengan 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan dengan biaya totalnya adalah Rp1.790.000. Dilanjutkan dengan paket ketiga dengan 5 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 4 kali makan dengan biaya total Rp2.500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasi, dan biaya makan? Nah, teman-teman, sebagai langkah awal dari solusinya adalah kita akan mendefinisikan variabel yang digunakan pada permasalahan tadi. Misalkan dalam hal ini X adalah biaya sewa hotel, kemudian Y adalah biaya untuk transportasi, dan Z adalah biaya makan. Nah, kemudian kita bisa menyusun informasi yang kita peroleh dari permasalahan tadi ke dalam tabel seperti berikut. Nah, ini adalah item dari biayanya, kemudian ini ada data untuk paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, ini adalah total biaya yang diperlukan untuk masing-masing paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, permasalahan ini dapat kita susun ulang ke dalam bentuk matriks seperti berikut. Nah, dari bentuk matriks sistem bersamaan linear ini, nanti kita akan selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara determinan, dan yang kedua dengan cara inverse. Ikuti ya pembahasannya berikut. Untuk cara yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan cara determinan. Misalkan A tadi adalah matriks dari koefisien X, Y, dan Z. Kemudian kita menentukan determinannya menggunakan cara sarus, boleh ya. Di sini kita dapatkan solusinya adalah min 32. Selanjutnya, dengan determinan kita cari nilai variabel untuk X. Ini adalah determinan untuk matriks A, di mana kolom satunya kita ganti dengan nilai kanan dari data tadi. Nah, yang di bawah ini adalah determinan dari matriks A. Nah, kita dapatkan untuk X solusinya adalah 400.000. Kita lanjutkan untuk solusi dari variabel Y yang di atas adalah menentukan determinan dari matriks A, di mana kolom kedua, ya, ini kita ganti dengan nilai kanan dari data. Kemudian yang di bawah adalah determinan dari matriks A itu sendiri. Nah, di sini kita dapatkan solusinya adalah 60.000. Kita lanjutkan untuk nilai dari variabel Z. Nah, di sini yang di atas adalah determinan dari matriks A, namun untuk kolom ketiga kita ganti dengan nilai kanan dari soal. Nah, yang di bawah ini adalah determinan dari matriks A. Nah, untuk Z kita dapatkan nilainya adalah 50.000. Nah, sehingga dengan determinan kita dapatkan solusinya adalah biaya sewa hotel tiap malam adalah sebesar Rp400.000. Biaya transportasinya adalah Rp60.000 dan biaya makannya adalah Rp50.000.
Kita lanjutkan dengan cara kedua ya, menggunakan cara inverse. Ya, dari permasalahan tadi kita peroleh nilai kofaktor A ya adalah seperti berikut. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan adjoint dari A dengan cara mentransposkan ya matriks kofaktor A ini. Kita dapatkan adjoint A-nya adalah seperti berikut. Nah, kemudian dari sini kita susun ke dalam rumus inverse ya, di mana A inverse sama dengan 1 determinan A, 1 per determinan A dikali adjoint dari A. Kita dapatkan min 1 per 32 dikali dengan adjoint A. Nah, kita dapat hasilnya adalah matriks sebagai berikut untuk A inverse. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai inverse ya, berikutnya kita akan kembali ke bentuk sistem persamaan linear ya, yaitu A dikali X sama dengan B. Nah, dari bentuk ini, maka nilai X itu bisa kita tentukan dengan cara menginverskan A, kemudian dikalikan dengan B. Nah, jadi dari AX sama dengan B, maka X kita cari dengan rumus A inverse dikalikan dengan B. Nah, kita input ya, A inverse yang sudah kita dapatkan di tahap sebelumnya tadi, kita kalikan dengan B, ya, nilai kanannya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari variabel untuk X, Y, dan Z tadi adalah sebesar 400.000, 60.000, dan 50.000. Dari sini dapat kita lihat bahwa solusinya tentunya haruslah sama. Ya. Jadi diperoleh hasil yang sama antara cara determinan dan cara inverse, yaitu biaya sewa hotel tiap malamnya sebesar Rp400.000, biaya transportasi ya sebesar Rp60.000, dan biaya makannya sebesar Rp50.000. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini apakah sudah jelas ya cara inverse maupun cara determinan? Nah, saya harapkan teman-teman mampu memahami dua metode tadi ya. Jadi, dengan soal apapun, kalian bisa menentukan solusinya baik dengan cara determinan maupun dengan cara inverse. Setelah kita belajar mengenai cara menghitung inverse, kita lanjutkan dengan sifat-sifat apa saja sih yang berlaku pada inverse satu matriks. Sifat yang pertama adalah, misalkan matriks A berordo n kali n, dengan n-nya adalah elemen dari himpunan bilangan asli, determinan A-nya tidak sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse dari matriks A, maka A inverse di-inverse lagi hasilnya sama dengan A. Dilanjutkan untuk sifat yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo n kali n dengan n-nya anggota himpunan bilangan asli, jika determinan A-nya tidak sama dengan 0 dan determinan B-nya tidak sama dengan 0, jika A inverse dan B inverse adalah inverse dari matriks masing-masing A dan B, maka A dikali B inverse itu akan sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke contoh soal 1, di mana contoh 1 ini merupakan pembuktian dari sifat pertama dari inverse matriks tadi. Nah, misalkan diberikan matriks A, ya, 2, 1, min 3, min 2, maka determinan dari A kita dapatkan 2 dikali min 2, dikurangin 1 dikali min 3. Kita dapatkan min 1. Nah, selanjutnya A inverse-nya kita cari menggunakan rumus 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, dengan formula ini kita dapatkan nilainya adalah 21 min 32 untuk A inverse. Sehingga A inverse di-inversekan lagi akan menjadi 1 per determinan A inverse dikali adjoint dari A inverse. Nah, dari sini kita input nilainya 1 per min 1 dikali min 2 min 1 3 min 2. Kita dapatkan matriks A inverse-nya sama dengan 2, 3, 1, min 2, di mana nilainya ini sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi, dari sini terbukti bahwa untuk sifat yang pertama tadi, di mana A inverse di-inversekan lagi, itu sama dengan matriks A. Berikutnya, teman-teman, untuk contoh kedua ini adalah pembuktian dari sifat inverse yang kedua tadi. Misalkan diberikan dua buah matriks A dan B seperti berikut. Nah, untuk matriks A, determinannya adalah min 1,
pada solusi sebelumnya tadi ya, sudah kita temukan nilainya. Kemudian A inverse dari tahap sebelumnya sudah kita ketahui nilainya adalah 21 min 3, 2. Sedangkan untuk matriks B, determinannya adalah dengan cara yang sama, min 2 dikali 0, dikurangin 3 dikali min 1, kita dapatkan nilainya 3. Dan inverse dari matriks B adalah seperdeterminan B dikali adjoint dari B. Kita dapatkan nilainya adalah 0/3 min 1 min 2 per 3. Dari sini kita dapatkan determinan dari A dikali B sama dengan min 3, ya, min 1 dikali 3. Nah, dari data ini kita ingin mengalihkan B inverse dikali dengan A inverse. Nah, kita kalikan hasil dari B inverse dan A inverse, yaitu min 1, 2, 0, 1 per 3. Kita ingat kembali ya, aturan perkalian dua buah matriks, ya, yaitu yang pertama, matriks pertama itu berlaku baris dan matriks kedua itu berlaku kolom, ya. Masih ingat kan ya, teman-teman? Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk cara yang kedua. Kita akan mengalihkan matriks A dan B-nya terlebih dahulu. Kita dapatkan hasil perkaliannya adalah seperti berikut. Masih ingat kan ya teman-teman cara mengalihkan dua buah matriks? Nah, kemudian kita akan menghitung inverse dari hasil perkalian matriks A dan B. Formulanya adalah AB inverse sama dengan 1 per determinan AB dikali dengan adjoint dari matriks A kali B. Nah, dari tahapan sebelumnya tadi kita dapatkan determinan A dikali B sama dengan min 3. Adjoint dari matriks AB adalah 3 min 6, 0, min 1. Sehingga kita dapatkan hasil dari inverse matriks AB adalah min 1, 2, 0, 1 per 3. Jika kita amati, maka AB inverse di sini dengan cara yang kedua ini sama nilainya dengan B inverse dikali A inverse. Nah, di sini kita lihat hasilnya sama persis. Nah, artinya di sini kita bisa membuktikan bahwa sifat yang kedua dari inverse matriks tadi, bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Oke teman-teman, ini tadi adalah contoh untuk membuktikan sifat inverse yang kedua. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai cara menghitung determinan dan inverse suatu matriks beserta sifat-sifatnya. Semoga teman-teman bisa memahami seluruh rangkaian video yang membahas mengenai matriks. Demikian pembahasan matematika kelas 11 yang meliputi topik induksi matematika, program linier, dan matriks. Sampai ketemu di video pembelajaran matematika lainnya. Terima kasih.